Kembali ini justru lebih baik. Ini namanya tajdidul wudu. Au ba'dihi lam talzamhu, atau lupa sebagian anggota maka tidak wajib kembali. Fayuhmalu kalamuhumul awwalu ala syakki fi aslil udwi la fi ba'dihi. Sehingga ucapan Ibnu Hajar yang pertama itu ditangguhkan ketika orang ragu itu di dalam asal membasuh anggota. Maksudnya apakah dia membasuh ataupun belum. La ba'dihi, bukan sebagian anggota. Artinya dia ragu telah membasuh sebagian ataupun belum. Ini permasalahannya. Besok kita lanjut wasunnah. Wallahu a'lam. Ya, untuk penjelasan barangkali kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Ini nanti akan lebih mengena. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai. Salah satu syarat berwudu diantaranya tidak terhalang air ke dalam Anggota wudu. baik anggota wudu ya. Namun seandainya dalam anggota wudu baik kaki maupun tangan atau jari kaki atau jari tangan atau anggota wudu yang terluka, nah ini di tensoplas ini atau di perban ini berwudu dulu atau langsung di tensoplas aja? Apa itu? Kemudian di sini saya minta penjelasan. Ketika orang berhadas menyelam ke dalam air yang sedikit kurang dari 2 bulan, maka sudah cukup, artinya sudah cukup, termasuk bahwa yang bersangkutan ini sudah berwudu atau suci. Dan ini kan air 2 bulan ini atau air yang sedikit kurang dari 2 bulan, apakah memenuhi syarat untuk mandi besar termasuk berwudunya? Oke. Ini minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi untuk pertanyaan yang pertama itu ketika kita itu memakai hansaplas atau perban. Ini kalau dalam bahasa fikih namanya al-jabirah. Kalau kita memakai pandangan yang muktamad, pandangan yang difatwakan di dalam madhab, ini susah. Kenapa? Karena kita harus membedakan apakah hansaplas tersebut mengambil bagian luka saja atau mengambil bagian yang tidak luka pula. Iya kan? Pasti mengambil yang tidak luka. Kemudian mengambil tidak luka tersebut adalah hanya mengambil untuk pegangan, atau terkadang mengambil yang sebenarnya cukup kita itu mengambil bagian untuk pegangan, tetapi juga mengambil bagian yang lebih daripada kecukupan. Dan ini terjadi kalau kita pakai hukum fikihnya Imam Syafi'i, itu ribet. Kalau kita meletakkannya tidak dalam keadaan suci, maka kita itu malah ketika sholat itu wajib tayamum. Dan kita itu wajib mengqadha sholat-sholat yang dilakukan. Kenapa? Karena wudhu kita tidak dianggap sah. Ini kalau pakai madhab yang utama di dalam madhab. Terlebih jika jabirah tersebut itu diletakkan dalam keadaan hadas, lalu dia itu mengambil bagian yang tidak luka. Nah, ini juga menjadi masalah. Tapi terkadang memang analisa fikih atau logika berpikirnya ulama itu terkadang memang tidak bisa kita logikakan. Aneh itu. Kan sangat tidak mungkin ketika orang itu kecelakaan, dia butuh pertolongan, lalu dia butuh adanya perban. Kan tidak mungkin orang mau diperban diwudukan dulu. Kecuali kalau dokternya itu kiai semua, kayak dokter Wanu Rahmat ini misalkan. Nah ini bisa jadi, tetapi ini kan tidak mungkin. Oleh karenanya dalam kasus ini pendapat yang utama di dalam madhab itu justru tidak difatwakan. Artinya kayak gini, ketika kita punya hansaplas, sudah kita wudhu saja itu sudah cukup. Kemudian hansaplasnya kita cukup dengan air, tidak perlu tayamum. Kalau dalam madhab yang utama harus tayamum, tetapi kalau yang pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi itu tidak cukup, tidak harus tayamum, tetapi cukup kita misalkan berwudu, kemudian di dalam salah satu anggota wudu kita, baik muka, tangan atau kaki, kita memiliki hansaplas atau memiliki perban, maka kita cukup berwudu, lalu perbannya cukup kita basahi dengan air, cukup itu. Dan kita tidak diwajibkan untuk mengulang sholat yang kita laksanakan dengan wudu seperti tadi. Itu yang pertama. Jadi itu memang ada dispensasi atau pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi itu ringan. Kemudian yang kedua,
dalam kasus yang kedua, ketika dia mandi dengan air yang sedikit, apakah ini memenuhi syarat atau tidak? Lalu kemudian wudhu itu juga masuk. Sebenarnya gini, mandi dengan air sedikit itu nggak jadi masalah. Dengan catatan, kita tidak menjadikan air sedikit tersebut menjadi air yang mustakmal. Tetapi kalau wudhu dengan air yang sedikit, kemudian mustakmal, maka ini tidak bisa diteruskan. Bedanya wudhu sama mandi, kalau mandi itu kan tidak disyaratkan tartib. Mandi tidak disyaratkan tartib. Ketika orang sudah niat mandi besar, lalu dia menyelam ke dalam air yang sedikit, semua tubuhnya sudah terbasahi, lalu dia bangun. Dia sudah dikatakan suci, meskipun air ini dikatakan mustakmal. Hadas besarnya terangkat. Lah hadas kecilnya gimana? Hadas kecil juga ikut terangkat sesuai dengan terangkatnya hadas besar. Ini memang terkadang lucu ya, tetapi memang begitu fikih. Ya, kenapa dianggap cukup? Karena tadi tidak ada unsur mustakmal, karena dia hanya satu kali memakai. Beda kalau kita wudhu dengan air yang sedikit. Ketika dengan air sedikit kita menyelam, kan masih baru. Ketika kita menyelam, kalau niatnya wudhu, misalkan kita wudhu niatnya menyelam dengan air yang sedikit, maka yang terbasuh itu hanya anggota muka, yang lain kan tidak. Ketika ini membasuh lagi, air itu sudah mustakmal. Maka solusinya kayak tadi, niatnya niat mandi besar kalau punya hadas besar, sehingga dia secara otomatis itu langsung suci dan wudhunya itu masuk ke dalam hadas besar. Itu semacam itu. Jadi tetap memenuhi syarat, Pak. Jadi itu tetap memenuhi syarat. Logika fikihnya memang demikian.